Koalisi itu dalam politik sebetulnya biasa. Kalau PDI Perjuangan nyebutnya kerjasama. Tapi kadang-kadang di beberapa daerah yang seksi seperti Jakarta, itu saya menyebutnya ada demokrasi siasat. Ya, sudah di action saya. Jadi kita mesti ngomong lagi. Selamat datang ya di Satgas Gelitik. Tahu nggak kepanjangannya Satgas Gelitik tuh? Satgas Gelitik. Hensat gagas keseruan politik, oke loh. Ini boleh lah gitu ya. Nah, ini kita ngomongin koalisi nih. Koalisi itu dalam politik sebetulnya biasa. Kalau PDI Perjuangan nyebutnya kerjasama. Nggak mau disebut koalisi dia, nggak apa-apa juga. Beda lah. Kalau mau ngikutin PDI Perjuangan ngomong itu kerjasama boleh juga. Enggak juga nggak apa-apa. Ini kita jadi ngomongin apa sih PDI Perjuangan? Bukan kan? Jadi koalisi ya. Nah, ini nih gara-garanya ada aturan di Indonesia tuh. Ada batasan kursi DPR atau batasan suara partai politik yang bisa mencalonkan presiden, gubernur, wali kota, atau bupati. Kalau suaranya atau kursinya belum lengkap, maka harus berkoalisi mereka. Supaya apa? Supaya lengkap. Nah, seperti biasa, sebelum saya bahas, kita pencet dulu nih stopwatch-nya supaya nggak lewat waktunya kan. Nah, jadi gimana ceritanya? Misalnya Jakarta. Untuk mencalonkan gubernur Jakarta butuh 22 kursi partai politik. Yang partai politik yang lolos ke DPRD. Yang lolos ke DPRD siapa aja banyak. Ada PDI, ada PKS, Perindo, P3, terus Golkar, PSI, Nasdem, banyak tuh. Hanya memang belum ada yang bisa komplit 22 kursi. Sehingga apa? Mesti koalisi. Nah, koalisinya gimana? Nah, ini dia yang menarik nih. Sebetulnya ya, kalau demokrasinya demokrasi yang asli, demokrasi yang original, berkoalisi itu gampang. Ngobrol aja. PKS ngobrol sama PDI Perjuangan misalnya, atau Gerindra ngobrol sama Golkar misalnya, atau Gerindra ngobrol sama PKS misalnya. Jadilah mereka gitu. Tapi kadang-kadang di beberapa daerah yang seksi seperti Jakarta, itu saya menyebutnya ada demokrasi siasat. Kenapa demokrasi siasat ini terjadi? Saking seksinya Jakarta, itu mempengaruhi peta politik nasional. Termasuk hari ini, termasuk nanti 2029. Aneh gak jadinya? Ya aneh jadinya demokrasi siasat ini. Kenapa saya katakan demokrasi siasat? Gini misalnya, Anies Baswedan di berbagai hasil survei, itu elektabilitasnya paling tinggi. Tapi kenapa sampai hari ini ya, minimal nih sampai syuting ini dilakukan, itu banyak partai politik masih ragu-ragu dorong Anies Baswedan. Padahal kan teorinya tuh mudah. Semua partai ingin menang. Nah, kalau semua partai ingin menang, begitu ada yang elektabilitasnya tinggi, ya berbondong-bondong mendukung, mencalonkan. Tapi kok ini enggak ya? Ini nahan-nahan. Seperti ada ketakutan gitu, worried ya. Ini kalau saya mencalonkan nih, saya diapa-apain nggak nih? Jadi kalau hal seperti ini tuh kayak membiarkan konotasi masyarakat, oh ini jangan-jangan ada yang disanderan. Kayak gitu-gitu. Misalnya lagi Banten, Airin surveinya paling tinggi banget. Orang dia maju ke pileg aja suaranya tinggi gitu ya, makanya dia mau maju nih, elektabilitas dia sekarang tinggi. Tapi baru Golkar aja, partai politiknya Airin yang firm bahkan mendorong dia. Partai-partai politik lain kok malah membuat koalisi sendiri. Nah ini kan aneh nih sebetulnya. Karena itu tadi, biasanya begitu tinggi nih, ada tokoh elektabilitas tinggi langsung berbondong-bondong partai politik dorong gitu, mengusung. Tapi ini seperti kalau bisa Airin gak usah maju, kalau bisa Anies Baswedan gak usah maju. Ini kan demokrasi siasat. Kasihan dong buat rakyat. Rakyat itu lagi-lagi disuguhkan menu yang ada. Udah pokoknya
Silahkan pilih aja. Tapi lu jangan minta-minta ke kita, jangan minta-minta ke partai politik. Kita mesti dorong siapa? Kan kita pernah bahas Marcel tuh. Emangnya ada orang Tangsel dorong-dorong Marcel jadi wali kota? Kan belum tentu juga ada tuh. Nggak ada lah, gitu aja nyebutnya. Tapi kalau yang lagi ada kan mesti didorong-dorong. Nah, sebetulnya jadi koalisi itu sebetulnya merugikan atau menguntungkan bagi rakyat gitu. Buat yang memang simpatisan partai tertentu sih ya menguntungkan ya, karena memang suaranya akan bersama-sama partai politik lain dan bisa jadi jagoannya juara. Kita ambil contohnya di Jakarta lah. Dari survei ada Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil. 3 nih namanya yang menempati 3 besar. Harusnya kan seputaran nama itu tuh yang dibahas tuh. Tapi kelihatannya koalisi partai politik kok, terutama yang menang di Pilpres kemarin, sepertinya ragu mencalonkan Anies Baswedan. Apakah gara-gara Anies ini elektabilitasnya tinggi jadi sulit dicari tandingannya? Sehingga mulai juga kasak-kusuk. Apakah Anies Baswedan perlu direkrut aja masuk Kim? Tapi tentu saja dengan perjanjian ya, nanti 29 jangan ganggu-ganggu Pak Prabowo. Gitu kan. Jadi nggak usah nilai-nilai, nggak usah ngeritik-ngeritik lagi gitu. Atau dibiarin aja Anies Baswedannya. Atau gara-gara makin tinggi nih, tinggi banget elektabilitasnya, akhirnya ada kesepakatan di partai politik. Wah, kalau ini orang terlalu tinggi elektabilitasnya, bahaya nih kalau diteruskan. Bisa gede kepala nih orang. Bisa meninggalkan partai politik yang membesarkannya. Seperti bapak satu itu. Yang meninggalkan partai politik yang dibesarkannya, ya saya nggak usah nyebut siapa lah gitu kan ya, udah pada tahu ya kalau memang Pak Jokowi begitu ya, kira-kira ya. Jadi agak deg-degan juga, jangan-jangan itu akan berulang. Makanya kemudian koalisi partai politik ini bersepakat misalnya ya, udahlah, yang elektabilitas segitu nggak usah kita kasih jalan, nanti mereka malah balelo meninggalkan kita. Lebih baik kita cari yang biasa-biasa aja. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin saja. Apakah mungkin Anies Baswedan akhirnya tidak bisa maju? Bisa saja terjadi. Supaya apa? Lapangannya kosong. Tokoh-tokoh baru yang masuk. Seleb-seleb juga boleh masuk. Di Banten juga gitu. Bisa jadi. Akhirnya, wah nggak usah dorong Airin. Kita sepakat lah. Yang tinggi-tinggi gini, nggak usah kita dorong lah. Kita yang ngatur politik ini. Kita yang ngatur rakyat tuh tahu apa, misalnya begitu kan. Yang ada akhirnya apa? Rakyatnya kan sedih. Karena misalnya dia dukung Airin atau dia dukung Ridwan Kamil. Kok nggak ada calon yang saya pengen ya? Saya harus memberikan suara kepada siapa? Nah lagi-lagi kan itu ujungnya adalah ke tingkat partisipasi masyarakat. Jadi kalau koalisi partai politik tidak berhasil menangkap aspirasi rakyat, ujung-ujungnya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah itu akan jauh turun, akan jauh berkurang. Kalau misalnya Jakarta yang bisa memberikan suara sekitar 6-7 juta, ternyata gara-gara calonnya nggak ada yang bisa dipilih yang sesuai dengan keinginan rakyat, akhirnya cuma 1 juta yang ikut pilkada. Atau misalnya di Banten, segitu banyak pemilik suara di Banten, karena jago yang dia inginkan nggak ada juga, akhirnya males berpartisipasi dalam pilkada-pilkada itu. Jadi memang koalisi partai politik harus berhati-hati menentukan calon. Jangan hanya sebatas tentang kong kali kong politik, atau jangan cuma gara-gara urusan demokrasi siasat. Tapi keinginan rakyat juga harus didengarkan. Kira-kira calon siapa aja yang bisa dicalonkan karena memang keinginan rakyat. Kalau partai politik bingung mau mencalonkan siapa, ingat aja ada satu nama, Henry Satrio, bisa ditawarin tuh. Jadi gak usah bingung-bingung lah ya. Saya begini-begini ini juga sekalian promosi ya. Kali aja bisa juga lah. Masa Marcel bisa, saya nggak bisa. Ya nggak? Ya nggak? Kita ketemu lagi ya di
channel ini selanjutnya di Satgas Kritik, tentu saja dengan topik-topik yang lain lagi. Ini silahkan kalau mau ada komentar atau usulan kira-kira topik apa yang akan dibawakan gitu, boleh ditulis di komen ya. Yang nggak boleh tulis di komen itu mau minta hadiah kuis, karena ini nggak ada kuisnya, jadi nggak ada hadiahnya, belum. Tapi kalau ada yang mau berpartisipasi memberikan hadiah, silahkan nih Mas Hensat, ini saya kasih hadiah, tolong bikin kuisnya ya di Satgas Kritik ini, boleh juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.